Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi an naqlil hadisi ila wulatil umuri iza lam tad'u ilaihi daruratun li khawfi li khawfin mufassiratin wa nahwiha. Haza babu, ini bab larangan an-naqlil hadis, daripada memindah hadis atau menyampaikan hadis ila wulatil umur, kepada pengatur urusan. Wulatil umur, pengatur urusan, dalam kurung penguasa atau pemerintah. Iza lam tad'u ilaihi daruratun, apabila tidak mendorong kepadanya oleh darurat. Li khawfi mufassaratin, karena khawatir yang daripada tafsiran atau tafsiran wa nahwiha, dan selainnya. Maksudnya, ini bab terlarang memindah hadis atau menyampaikan pembicaraan kepada pemerintah, baik bidang apapun, kalau memang tidak ada sesuatu yang mendorong kebutuhan, karena khawatir ditafsirkan salah. Nah, ini sudah masuk dalam konteks berbangsa dan bernegara. Rawaina bi kitabai, kami riwayatkan dalam dua kitab. Jangan kitabi lah, kitabai. Kitabai Abi Dauda wa Tirmizi, dua kitab. Satu kitab Sunan Abi Daud, dua kitab Sunan Tirmizi. Kenapa dibaca kitabai? Padahal hukumnya khafat, karena ada huruf khafat. Ada min huruf khafatnya, fi. Ya Allah. Kenapa kitabai bacaannya? Karena di dalam mutammimah isim tasniyah lawan jamak muzakkar salim apabila beridhafat atau apabila dia menjadi mudhaf, wajib dibuang nun tasniyah, wajib dibuang nun jamak muzakkar. Asalnya kitabaini, fi kitabaini. Namun karena kitabaini ini jadi mudhaf, Abi Daud jadi mudhaf ilaih, maka nun tasniyah dalam kalimat kitabai dibuang. Paham? Lagi nahuknya, isim tasniyah lawan jama muzakkar salim apabila beridhafat atau menjadi mudhaf, maka wajib nunnya dibuang. Nun tasniyah lawan nun yang ada di dalam jamak muzakkar salim. Udah min belajar? Sudah. Bab apa tuh? Bagian apa itu? Bab idhafat. Udah idhafat sudah. Bab idhafat sudah. Sudah belum? Sudah. Waktu di Jurmiyah. Hah? Yang jelas itulah ada. Pada babnya bab idhafat gitu. Kami riwayatkan dalam dua kitab, satu kitab Sunan Abi Daud, yang kedua kitab Sunan Tirmizi. Dalam dua kitab itu hadisnya sejalur. Jalurnya an Ibni Mas'udin radhiyallahu an,
dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? La yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Ujar Rasulullah, la yuballighuni, janganlah menyampaikan kepadaku ahadun, oleh seseorang, min ashabi, daripada sahabat-sahabatku, janganlah menyampaikan an ahadin, dari seseorang yang lain. Menyampaikan apa? Syai'an, akan sesuatu. Jangan. Kalau kededa apa-apa, jangan dikisahkan. Tentang si fulan, tentang ini, jangan dikisahkan. Kita ketujuh kalau ban, kena umpama, nilai umpama aja. Datang kena ke bupati, berkisah tentang si fulan, berkisah tentang si fulan, kepala dinas si anu, kada kaya itu, kada boleh. Jangan dikisahkan, lamun ampun orang. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Ini kaidahnya. Pak ini, maka bahwasanya aku, kata Nabi, ohibbu, suka, aku senang ya Nabi, an akhruja ilaikum, aku keluar kepada kalian, wa ana salimus sadri, sedangkan aku dada nyaman. Salimus sadri itu selamat dada, bahasa kita dada nyaman, hati nyaman. Paham salah? Ini konsep jik lah. Hidup ini nang penting hivi. Tahu hivi? Apa? Senang. Hidup itu senang. Jangan hidup dibuat sedih. Jangan hidup dibuat menderita, membuat susah. Kenapa? Itu bagian daripada penyakit hati. Karena aku ujar Nabi ingin dimanapun, di sini aku keluar apa hatiku ini, dada aku ini selamat lah. Nah sekarang ujar orang wahini banai, bahagia itu bukan dari orang lain. Iya Ri, Bu, bahagia itu kita yang menciptakan. Makanya ikam kada jadi masalah bergambar di pondok tongon tulisi yang penting bahagia. Apa-apa. Kenapa ya kalau yang penting bahagia. Wah. Beri kasihan di pondok hidup punya yang penting bahagia. Hidup bukan ininya itunya, yang penting bahagia. Apa orang bergambar di mobil itu bahagia? Belum tentu. Jangan salahnya mau punya mikirakan bayar motor itu hutang. Iya. Ya kan dah. Hidup bikinlah bahagia. Bikin bahagia. Nah lalu nang kayak apa? Hidup membikin bahagia, jaga hati. Dah itu tuh, jaga hati. Jangan dirusak hati kita. Jangan dirusak. Bupati, pejabat apa, jangan dirusak hati supaya begawi nyaman. Itu benar. Orang pegawai atau apa rajin kunasihati benar, jabatan, pangkat apa kalau jadi masalah, nang penting begawi itu hati nyaman dimanapun posisi, nang penting hati nyaman. Kalau biar jadi pejabat hati kada nyaman, dosa. Hidup ini mencari kenyamanan. Orang hendak kawin, orang kawin ini jadi apa? Hah? Jadi apa? Orang kawin ini jadi apa? Mencari nyaman lah, namun jadi sakit.
Orang ke sini kan cari nyaman. Orang ke warung sini cari apa? Cari nyaman. Ke warung situ ada makanan nyaman. Hidup ini cari nyaman. Yang penting pekerjaan itu hati nyaman. Masalah orang lain melihat kada jadi masalah. Ikam yang penting bama jadi tukang sayur, kada usah hina dan sebagainya. Yang penting hatiku senang. Penting hatiku senang. Daripada pegawai hebat tapi hati kada nyaman. Lah, bahagia kita yang menciptakan, bukan dari orang lain. Bikin hati bahagia, atur hati. Nah, salah satunya jangan mendengari ucapan orang. Itu aja rumusnya. Dulu. Jangan mendengari ucapan orang nang kada bagus tentang siapakah. Kenapa? Merusak hati. Ya kan? Jakanya ikam juga datang orang berkisah nang kadinya dua sana. Aku kada nak diganggu hatiku. Aku ini sudah senang, jangan diulah pikiran. Jangan diulah apa. Dah perlu berkisah rame-rame aja kita. Ada perlu mengisah orang nang sampai menyakiti hati kita. Dah usah. Paham? Makanya kadang-kadang bujur juga deh. Bujur juga orang itu deh. Lebih bagus dibawa bernyanyi aja, asa hati senang. Daripada nampak mendengari ini pusing, mendengari ini basilah mencari gosip. Kayak apa mencari gosip? Pas takkan ampun seorang lo sakit hati coba jangan dicari. Ya kan, jangan punya bikin bahagia. Nah, sekarang jadi orang tingkat pusing tuh pahamlah. Itu tergantung kedudukannya. Dalam sebuah kitab, kalau kada salah dalam kitab Nasaihud Diniyah, karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tingkat kepusingan manusia, tingkat kegalauan manusia itu biasanya tergantung tingkat seberapa jauh dunia berkecamuk dalam pikiran dan hatinya. Semakin banyak dunia dalam pikiran dan hatinya, maka semakin banyak yang bikin gelisah dan bikin galau. Dunia itu jabatan, dunia itu kehormatan, dunia itu adalah harta. Seorang bupati, dia akan galau hidupnya kalau dia selalu berpikir menjaga kehormatan dirinya, kemudian berpikir menjaga kehormatan jabatannya dan seterusnya, pusing, galau, pasti galau. Tapi ketika seorang bupati atau pejabat berpikir nang kayak apa menyenangkan masyarakatnya, kayak apa mensejahterakan masyarakat, kalau caranya gini, orang hendak mengadu domba mahabarakan ini itu, kada usah ikam jangan bahabar nang kada nyaman. Datang si A menyampaikan nih kepala dinas ini jangan bahabar nang kada nyaman, habarakan nang nyamannya aja. Paham? Habarakan nang nyamannya aja. Kenapa? Karena begitu mendengar kabar nang kada nyaman, Pak kepala dinas si anu bae menyambati pian ini sakit hati kada? Sakit kada? Okay. Dah ujian Nabi, siapapun sahabatku jangan menyampaikan kepadaku tentang seseorang apa? Jangan. Kenapa? Aku tidak ingin dadaku ini terkotori. Aku ingin dadaku ini selamat, tetap nyaman. Paham jika? Ini mantap jika hadis ini mantap ke. Camar kah? Kada usah pusing. Cara supaya jangan pusing ke ini.
Jangan dibariakan siapapun menghadap kalau hanya menceritakan tentang keburukan seseorang. Kalau ini datang menghadap, silahkan kisah program. Pak, ulun ada kepikiran pengen program yang bagus untuk mensejahterakan masyarakat, untuk ini. Nah, ayo. Semangat ada. Semangat. Karena seikung datang pulang menyangan, Pak, ini ada masyarakat gini, maulah ini kita dokong ini. Wah, semangat. Dah. Paham? Jadi otak dan hati kita ini benar dipengaruhi oleh mata dan telinga. Paham? Otak dan hati kita senang tidak senangnya, baik tidak baiknya dipengaruhi oleh mata dan telinga. Kenapa? Dari mata turun ke hati. Iyalah, dari telinga masuk ke hati. Makanya mata lawan telinga mempengaruhi pikiran dan hati kita. Maka jagalah hati. Aku ujian Nabi ingin salimus sadri, dadaku ini selamat. Dadaku ini jangan buruk sangka, dadaku ini jangan sampai sangkal, dadaku ini jangan sombong, dadaku ini jangan menjilikkan orang lain. Apabila dadaku sangkal, otomatis kada nyaman, kada nyaman. Apabila dadaku ini berburuk sangka lawan orang, nyamanlah. Kada nyaman. Itu sudah cukup benar. Membuat kita galau, membuat kita gelisah. Ternyata rumusnya itu Jacob dari Rasulullah. Bikin hati bahagia, bikin hati senang. Caranya jangan mendengar nang kada nyaman, jangan melihat nang kada nyaman. Melihat, mendengar nang nyamannya aja. Nyaman tuh. Habis. Kemudian babun nahyi anit tu'ni fil ansabis sabitati fi zahiri syar'i ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.